Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat, sejahtera, dan bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Ingatlah untuk memberikan suka, komentar, dan bagikan kepada yang lain, sehingga mereka dapat juga membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini, serta mendapatkan berkat bergelas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Bacaan diambil dari kitab Yeremia bab 7 ayat 23 sampai 28. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus menerus, tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian, bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu, dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima penghajaran. Ketusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya,
maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan diambil dari Misa Harian tanggal 24 Maret 2022 oleh Romo RD B. Hardi Jantan, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Saudara-saudari yang terkasih, ibu bapak, oma opa, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih. Renungan pendek ini saya ambil dari kitab Yeremia, bacaan pertama tadi. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal hidup rohani satu hari ini. Julukan Nabi Yeremia itu adalah The Weeping Prophet. Nabi yang berurai air mata. Suaranya sudah serak bisa jadi, tetapi tak pernah digubris. Pewartaannya ditolak. Air matanya mulai mengering. Tidak. Dia terus menangis dan berurai air mata. Sebab Yeremia adalah the weeping prophet. Nabi yang terus-menerus menangisi bangsanya. Bangsanya yang tegar tengkuk. Tengkuknya amat kaku, keras, tak bisa lentur kecuali dipatahkan. Kejahatan demi kejahatan terus diperbuat. Bahkan nafas hidupnya itu adalah nafas kejahatan, bau busuk. Tuhan Allah melalui Yeremia mengatakan demikian. Inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah musnah dari mulut mereka. Saudara-saudari yang terkasih, jangan-jangan di sekitar kita banyak orang, ada orang yang memang tegar tengkuknya, bertegar hati seperti si pemazmur, kata si pemazmur itu. Katekismus Gereja Katolik menulis demikian. Salah satu yang membuat manusia susah bertobat itu lantaran kepahitan hidup, luka menganga yang tak sembuh-sembuh, kesengsaraan hidup yang terus-menerus mendera. Karena kejahatan demi kejahatan ia saksikan dan ia alami. Kepada mereka yang belum mau bertobat, mereka yang sulit bertobat, yang tidak mau bertobat, mereka yang kurang percaya pada kasih Allah, penyelenggaraan ilahi, bahwa kasih Allah begitu nyata, silakan mendoakan mereka, orang-orang yang tegar tengkuk itu, tanpa putus asa. Kita doakan sampai doa itu dikabulkan. Kalau sungguh memang tidak dikabulkan doa-doa kita, paling tidak kita sendirilah yang bertobat. Mudah-mudahan. Silakan merenungkan.
Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah turut membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik Awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.